Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pemirsa, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tausiah Ramadan dengan judul Warisan Peradaban Islam di bidang sains dan teknologi. Berbicara tentang sains dan teknologi, sekarang ini umat Islam menjadi penonton atas penemuan-penemuan terbaru dan terupdate dalam segala aspek teknologi. Penyebab itu semua karena adanya argumentasi yang mengatakan bahwa agama hanya akan menghalangi kemajuan teknologi umat manusia karena ada kontradiksi antara Islam, sains, dan teknologi yang menyebabkan Islam tidak lagi bisa memberi andil dalam bidang sains dan teknologi. Benarkah demikian? Pada kesempatan ini kita mencoba menguji secara kritis argumentasi tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama berabad-abad masyarakat barat mengklaim bahwa kemajuan pengetahuan dan teknologi yang mereka nikmati selama ini adalah bentuk dari pemisahan langsung antara agama dan kehidupan, atau kemudian dikenal dengan sekularisme. Sekularisme lahir ketika kemudian penguasa Eropa berada di bawah pengaruh agama tertentu pada saat itu, yang menyebabkan para ilmuwan dan pemikir ilmiahnya mendapat berbagai perlakuan yang kejam ketika terjadi kontradiksi antara penemuan iptek dan penguasa yang saat itu melaksanakan beberapa kebijakan yang bertentangan tersebut. Sebagai salah satu contoh, pada tahun 1633 Galileo dipaksa menarik pendapat dari tulisannya yang mendukung kebenaran teori Kopernikus, yakni heliosentris, yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Hal ini kemudian mengakibatkan stagnan pada perkembangan ilmu pengetahuan, yang akhirnya kaum intelektual dan masyarakat pada masa itu melakukan perlawanan untuk memisahkan agama dari kehidupan. Mereka kemudian mengatakan bahwa agama tidak dapat menyelesaikan permasalahan manusia yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Akhirnya paham sekuler dibawa oleh orang-orang barat ke dalam negeri-negeri muslim, sehingga tidak dipungkiri kaum muslimin saat ini mengalami stagnasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjadi kemunduran di dalam dunia Islam. Ini disebabkan karena tidak adanya kesungguhan kaum muslimin dalam mengaplikasikan Islam sebagai pandangan hidup yang sempurna. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam sendiri ilmu pengetahuan itu mendapatkan tempat yang istimewa, yang kemudian menjadikan Islam sempurna dan paripurna untuk mengajak kaum muslimin, masyarakat, berpikir bernalar terhadap alam semesta, manusia, dan kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, walad darul akhirah khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Artinya, dia tiadalah kemudian di kehidupan dunia ini selain dari
main-main dan senda gurau. Dan sungguh kampung halaman akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya atau memahaminya? Berpikir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Karena keyakinan yang ada di dalam diri kita, akidah Islam yang diperoleh melalui pengakuan rasional, bukan sekedar taklid buta pada generasi sebelumnya. Hal inilah yang mendorong para ilmuwan muslim bersemangat melakukan berbagai penelitian terhadap alam sekitarnya. Semangat penelitian di kalangan kaum muslimin serta metode ilmiah yang mereka kemudian temukan pada saat itu mengalami perubahan yang signifikan ketika Islam kemudian diterapkan di dalam kehidupan kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya para cendekiawan-cendekiawan muslim yang memiliki buku-buku yang banyak beredar tentang sains dan teknologi dialihbahasakan oleh orang-orang Eropa. Pada gilirannya, ketika kemudian mereka mengalihbahasakan sains dan teknologi dari buku-buku muslim, terjadi juga perubahan nama terhadap orang-orang muslim yang menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Sebutlah seumpamanya Abul Qasim Al-Zahrawi yang kemudian dikenal di dunia Eropa atau orang-orang sekarang ini sebagai Al-Bukhasis. Kemudian Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Al-Battani dikenal sebagai Albentinus. Selanjutnya Abu Ali Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna. Padahal kaum musliminlah saat itu yang menguasai berbagai macam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu matematika, fisika, kimia, ilmu kedokteran, ilmu tumbuhan dan pertanian, serta banyak lagi yang lainnya. Sehingga anggapan yang mengatakan bahwa agama bertentangan dengan perkembangan iptek itu kemudian sama sekali tidak dikenal di dalam ajaran Islam. Sejarah ini menunjukkan bahwa hampir semua kemajuan dan teknologi dalam Islam diraih oleh kaum muslimin pada saat mereka berada di dalam naungan hukum Islam. Bukan pada saat hukum Islam kemudian tidak diterapkan di dalam kehidupan sekarang ini atau yang dikenal dengan istilah sekularisme. Sebab kaum muslimin memahami ilmu pengetahuan yang bersifat rasional dan ilmiah terbuka kemudian bagi siapa saja yang mau mempelajarinya. Alhasil ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam naungan Islam pada saat itu yang seharusnya juga dimiliki umat Islam sekarang ini, bukan justru memisahkan antara kehidupan dan agama. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini satu-satunya cara bagi kaum muslimin untuk mampu bangkit kembali dan menjadi pelopor kemajuan dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan menjadikan Islam sebagai way of life atau pandangan hidup, yakni dengan menganut akidah Islam dan menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Penerapan Islam akan mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi upaya-upaya penelitian dan perkembangan iptek sebagaimana para ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang kemudian menjadi pionir dan pemimpin dalam berbagai bidang iptek, yang semua ini merupakan hasil dari keyakinan terhadap akidah dan kemudian penerapan Islam di dalam kehidupan. Demikian pada hari ini kami sampaikan tausiah Ramadan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.